Id dia masih ingin puasa karena merasa kurang berpuasa. Akhirnya dia puasa, haram hukumnya. Puasa hari Idul Adha haram hukumnya. Puasa hari tasyrik haram hukumnya. Tanggal 11, 12, 13 haram hukumnya itu. Kalau haram berarti ya bukan dapat pahala, sudah dapat dosa ya, dan itu tidak sah. Nah, termasuk haram ini juga puasa akhir daripada bulan Sya'ban. Nah, kalau sekarang tanggal 15 kita puasa, besok boleh puasa. Tapi kalau sekarang tidak puasa, besok tidak boleh puasa dia. Ini besok dah tanggal 16, tidak boleh dia puasa. Untuk puasa apa maksudnya? Puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, mengqadha tetap boleh. Sampai tanggal 30 pun masih boleh kalau belum masuk Ramadan. Nah, kalau puasa qadha atau puasa yang sudah diadatkan. Biasa dia puasa Senin Kemis. Pas tanggal 17 Sya'ban misalnya, atau tanggal 20 Sya'ban hari Kamis. Nanti tanggal sekiannya hari Seninnya. Karena memang sudah terbiasa Senin Kamis, maka boleh. Demikian dalam ketentuan puasa haram. Kemudian termasuk puasa haram ini aja juga saumu yaumis syak. Puasa pada hari yang meragukan, tanggal 30. Tanggal 30 daripada bulan Sya'ban. Nah, karena tanggal 30 ini memungkinkan, jika mendung, memungkinkan itu sudah masuk ke tanggal 1 Ramadan. Kemungkinan juga itu memang masih tanggal 30 bulan Sya'ban. Jadi Yaumus Syak ini hari yang membingungkan, di mana karena sebab mendung, tidak ada matahari, jadi dan tidak tampak hilal, sehingga tidak bisa menetapkan ini Ramadan atau masih bulan Sya'ban. Nah, maka puasa pada hari itu untuk puasa sunnah hukumnya adalah haram. Demikian dalam ketentuannya. Kemudian yang berikutnya adalah yang terpenting ini syarat wajibnya puasa. Siapa yang diwajibkan puasa? Syarat wajibnya puasa ini adalah yang pertama orang Islam. Ya, tentu orang Islam wajib puasa. Orang kafir tidak wajib dia puasa. Tidak wajib dan bahkan tidak sah puasanya. Nah, cuman murtad bagaimana? Hati-hati. Untuk orang murtad ini tetap dia terkena kewajiban. Orang murtad tetap terkena kewajiban. Hanya saja kalau dia puasa pada saat dia masih murtad, itu tidak sah puasanya. Namun apabila dia sudah kembali jadi orang Islam, dituntut secara paksa sebagai pelajaran bagi dia untuk mengganti puasa yang dia tinggalkan di saat murtad. Nah, sehingga bahasanya tetap wajib dia puasa pada saat murtad. Namun jika saat itu dia puasa, tidak sah puasanya. Terus kapan dia memenuhi kewajiban itu? Kalau sudah kembali menjadi orang Islam. Begitu dalam penjelasan hukum syariat. Yang kedua syarat wajibnya itu taklif. An yakuna balighan aqilan. Orang yang berpuasa itu harus sudah balik dan juga berakal. Nah, kalau mereka balik tapi akalnya tidak normal, ya tidak wajib puasa. Atau misalnya akalnya normal tapi belum balik, ya tidak wajib dia puasa. Nah, kemudian yang ketiga mampu. Mampu ini di sini dilihat al-qudrah alaihi wal itaqah takunu hissan wa syar'an. Mampu ini bisa secara hissi. Hissi ini dilihat dari sisi jasmaninya. Maka kalau orang tua tidak wajib dia puasa. Maksudnya sudah lanjut usia, sudah tidak mampu. Nah, karena umurnya. Wa syar'an fala yajibu 'alal haid wan nufasa. Tidak mampu secara syariat ini, maka secara kacamata umum wanita haid itu dianggap tidak mampu. Orang nifas itu dianggap tidak mampu, maka tidak wajib dia berpuasa. Kemudian termasuk juga syarat wajibnya ini adalah al-iqamah bagi orang yang bermukim. Bagi orang bermukim. Maka kalau musafir tidak wajib. Hanya saja jika dia mampu untuk menunaikan puasa dalam keadaan musafir, mampu, tidak dirasa berat, silahkan puasa. Tapi kalau memang dia tidak mampu, ya silahkan tidak puasa, tidak apa-apa. Cuman ketentuan musafir ini adalah ditetapkan jika orang berangkat dari rumahnya menuju ke tujuan perjalanan, dia berangkat sebelum sholat subuh, sholat fajar.
Tapi kalau sudah usai sholat fajar baru berangkat, jam 7 baru dia berangkat, maka tidak dianggap musafir lagi. Kalau sudah ini maka tidak dianggap dia musafir lagi. Nah, kemudian kalau misalnya dia berangkat sudah jam 8, maka tidak dianggap musafir lagi. Demikian dalam ketentuan untuk untuk musafirnya. Kemudian termasuk juga sehat. Maka tidak wajib puasa bagi mereka orang yang sakit. Tidak wajib puasa bagi orang yang sakit. Nah, sehingga kalau misalnya ada uzur dia karena sebab sakit, ya tidak diwajibkan. Nah, karena memang syarat sahnya itu adalah harus sehat. Baik, ini diantara beberapa hal kaitan dengan syarat wajib. Lalu kemudian termasuk yang paling penting juga dalam masalah ini adalah rukun puasa. Rukun puasa. Rukun ini adalah salah satu pondasi dalam ibadah, baik itu sholat, baik itu puasa, baik itu haji, baik itu zakat. Rukun ini menentukan. Maka di antara rukun puasa itu yang pertama adalah niat. Niat ini menjadi rukun, menjadi dasar, pondasi. Terus ketentuan niatnya bagaimana? Untuk puasa sunnah, maka boleh dia berniat walaupun setelah sholat subuh, setelah terbit matahari, bahkan setelah jam 8, jam 9, selama belum makan. Itu untuk puasa sunnah, masalah niatnya. Tapi kalau untuk puasa wajib, harus dia berniat di antara waktu maghrib dan subuh. Di antara waktu tersebut. Mau dia berniat habis maghrib, ya sudah sah. Mau dia berniat habis isya, ya sudah sah. Mau dia berniat misalnya jam 12 malam, ya sah. Mau dia berniat setelah sholat tarawih bareng-bareng, ya sah. Mau dia berniat sebelum makan di waktu sahur, jam 4, setengah 5, kalau subuhnya jam 5, masih sah. Nah, Nabi SAW menyatakan, man lam yubayyit siyam fala siyama lahu. Barang siapa tidak menginapkan niatnya pada puasa wajib, maka tidak dianggap sah puasanya. Nah, berdasarkan hadis ini maka puasa itu niat puasa itu hukumnya wajib dan ada waktu yang ditetapkan dalam syariat. Nah, yang kedua adalah rukunnya puasa tarku mufattirin, meninggalkan perkara-perkara yang membatalkan. Nah, apa saja membatalkan puasa? Ini banyak ya. Termasuk yang membatalkan puasa ini kalau kita bahas, yang pertama adalah murtad. Orang kalau murtad otomatis batal sudah puasanya. Riddah. Baik itu secara niat, ucapan ataupun perbuatan. Ya, jadi niatnya dia niat untuk keluar dari agama Islam, batal puasanya. Atau perbuatannya secara terang-terangan dia melakukan satu perbuatan yang menunjukkan pada arah menyekutukan Allah, misalnya menyembah berhala dan seterusnya. Yang kedua yang batalkan haid, nifas, melahirkan. Ini termasuk pembatalan puasa yang kedua. Yang ketiga pembatalannya al-junun, walau lahdatan, gila walaupun sebentar, itu membatalkan puasa. Gila walaupun sebentar. Yang keempat al-ighma was-sukr, ayan. Tapi untuk ketentuan ini idza amma jami'an nahar, apabila itu terjadi pada satu hari penuh. Dia ayan satu hari penuh, batal puasanya. Tapi kalau ayannya sejam kemudian sembuh, tidak batal puasanya. Kemudian termasuk yang kelima pembatalan puasa al-jima', jima' berhubungan badan. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tidak hubungan badan keluar air mani? Memang jima' itu tidak harus keluar air mani. Ketika dia hubungan badan walaupun tidak keluar air mani, batal puasanya. Tapi ada juga keluar air mani tidak jima' dia, tidak hubungan badan. Mimpi misalnya, siang hari puasa dia tidur mimpi keluar air mani, tidak apa-apa, tidak batal puasanya.
Ya, tinggal mandi saja nanti untuk sholat duhur. Ya tentu harus bersih dari hadas besar kan begitu. Maka dia harus mandi. Kemudian termasuk juga untuk jima ini seperti penjelasan tadi ada kafaroh uzma namanya. Jadi mengganti, dan ini sudah ditetapkan, bukan pilihan. Ketetapannya ini juga berurutan. Ya, pertama kalau orang sudah kadung jima bulan Ramadan harus membebaskan budak. Itu urutannya. Nah, kalau emang itu tidak mampu dan karena tidak ada mungkin, ya barulah kemudian dia berpuasa 2 bulan. Urutannya begitu, urutan dari agama, tidak bisa kita yang memilih. Nah, kemudian yang ketiga, kalau emang puasa tidak mampu, sekiranya sakit, benar-benar tidak mampu sudah, baru memberikan fakir miskin 60 fakir miskin. Per satu fakir miskin itu adalah 1 mud, ya kurang lebih 8 on 1 kilo lah, kurang lebih 1 kilo. Ini dalam ketentuan membayar kafarah. Kemudian termasuk yang membatalkan juga adalah usulu ainin min manfadin maftuhin ilal jauf, kemasukan benda-benda ke dalam tubuh kita. Kemasukan benda-benda ke dalam tubuh kita. Nah, apa saja itu benda? Ya, apa saja itu benda yang apabila masuk sampai ke dalam tubuh kita, maka ke lubang-lubang yang ada maksudnya, maka itu membatalkan puasa. Nah, hanya saja di sini ada pembahasan bahwa bagaimana hukumnya suntik. Nah, yang dimaksudkan di sini secara mutlak lubang-lubang yang memang terbuka dari lahir, telinga, hidung, mulut, jalan depan, jalan belakang. Tapi kalau yang tertutup seperti suntik di bagian pundak, di pinggul, itu hukumnya makruh. Namun ulama memberikan perincian, jika itu dimasukkan obat melalui jarum pada lubang-lubang besar, maka itu tetap membatalkan. Itu ulama yang hati-hati. Kemudian termasuk juga dalam hal ini yang membatalkan puasa istiqa'ah. Istiqa'ah ini sengaja muntah, membatalkan. Termasuk yang membatalkan istimna. Istimna ini thalabu khurujil mani, mengeluarkan air sperma dengan sengaja tentunya, apakah dengan tangannya ataupun melalui dengan istrinya. Jadi ada unsur kesengajaan untuk mengeluarkan. Beda dengan mimpi tadi. Kalau mimpi tidak apa-apa, artinya tidak membatalkan, cuman tetap dia untuk mandi junub. Nah, ini beberapa hal kaitan dengan masalah puasa. Tentu karena ini adalah hukum syariat yang mendasari amalan puasa itu sendiri. Setiap orang Islam harus dia paham ini. Jadi poinnya adalah rukun puasa, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, pembatalan puasa, makruhnya puasa. Ini 5 bab ini harus difahami. 5 bab ini harus difahami. Nah, kaitan dengan anjuran-anjuran nanti kita melakukan sunnah-sunnahnya, nah, maka apabila kalau itu sunnah, jika kita tidak tunaikan, itu tidak sampai pada pembatalan. Nah, ataupun anjuran-anjuran bagaimana memperbanyak baca Al-Quran, bagaimana berbanyak berzikir dan seterusnya. Nah, itu bagus, merupakan anjuran-anjuran yang perlu memang kita hidupkan ibadah pada bulan Ramadan. Namun yang saya jelaskan tadi merupakan perkara-perkara yang mendasar, yang wajib untuk ditunaikan. Saya kira demikian. Barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan melalui online ini, silahkan. Ada yang bertanya, kami persilakan Bapak Ibu hadirin mengenai terkait dengan tema maupun di luar tema. Mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Gimana? Iya. Iya.
Gimana itu gimana? Untuk ini kalau misalnya udzur syar'i untuk Ramadan Iya. nggak bisa fokus 1 bulan penuh, nah itu kira-kira untuk pembayaran fidyahnya itu dilakukannya harian, tiap hari, atau bisa untuk 1 bulan gitu Pak? Baik. Untuk membayar fidyah itu bisa sekaligus. Nah, misalnya begini, ada seorang yang sudah udzur, sudah lanjut usia umur 80 tahun, dia tidak bisa puasa. Nah, nanti di saat itu lebaran, dia kumpulkan beras sebagai alat untuk membayar fidyah tadi, dikumpulkan sekaligus. Kalau memang itu puasa 30 hari pada bulan tersebut, pada tahun tersebut, berarti ya kumpulin sudah 30 kilo, gampangnya ya. Tapi sebenarnya kurang, maksudnya kurang dari 30 kilo. Ya 7 on itu kali 30. Tapi kalau saya bulatkan ya biar gampang menghitungnya 30 kilo. Itu dibayarkan sekalian kepada siapa? Dibayarkan kepada fakir miskin. 30 kilo langsung dikasih satu orang, enggak apa-apa boleh. Jadi 30 kilo langsung dikasih satu orang, enggak apa-apa boleh. Caranya seperti itu, dan itu lebih memudahkan. Kenapa kok setelah sholat Id atau setelah masuk pada bulan Syawal? Karena ketentuan wajib itu kan ditetapkan berkaitan dengan uzur yang ada pada seseorang. Nah, jadi seandainya sekarang tidak puasa, besok langsung dibayar, besok lagi tidak puasa, besoknya dibayar lagi, besok tidak puasa lagi dibayar, ya boleh seperti itu. Namun untuk simpelnya biarkan dulu berjalan pada bulan Ramadan sampai masuk pada bulan Syawal. Nanti di bulan Syawal tinggal dibayarkan. Karena kalau seandainya ada niatan kita mampu menunaikan, karena niatan itu kemudian kita mampu menunaikan, ya itu kan lebih baik. Nah, namun kembali pada uzurnya masing-masing. Tentu kalau memang sudah lanjut usia, ya kondisinya memang sudah tidak mampu. Nah, sehingga ya dia bayarkan dengan salah satu dua cara tadi. Bisa sekaligus pada bulan Syawal tadi, atau seperti pertanyaan, apakah boleh sekarang tidak puasa besok langsung bayar, tidak puasa bayar lagi, tidak puasa, boleh juga seperti itu. Nah, saya kira demikian ya. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Iya. Baik, mungkin yang lain ada yang bertanya, kami persilakan. Ibu-ibu atau bapak atau mungkin keluarga, kami persilakan menjelang bulan puasa. Mungkin Saya Pak Ustaz. Iya, silakan. Kaitannya dengan tahlil Ramadan, ini amalan-amalan apa yang sebaiknya kita kerjakan menjelang Ramadan ini? Dalam hal ini amalan yang sunnah. Kalau yang dimaksudkan amalan baik, jadi targhib Ramadan. Targhib itu kan berarti anjuran-anjuran ya. Anjuran-anjuran, motivasi untuk kita semangat masuk ke bulan Ramadan dan semangat untuk siap menunaikan ibadah pada bulan Ramadan. Memang yang perlu amal itu termasuk hal seperti ini, mempersiapkan ilmunya. Ini yang paling utama. Mempersiapkan ilmunya untuk kita dapat menunaikan ibadah Ramadan dengan sempurna. Ini yang utama ya. Nah, sehingga Nabi mengajarkan ini bulan Sya'ban ini sudah mulai latihan puasa. Kalau sekarang ini bulan pertengahan, nisfu Sya'ban tadi malam, nah sekarang ini anjurannya untuk berpuasa. Bagus. Nah, ini diantara amalan untuk persiapan pada bulan Ramadan yang akan datang. Tentu yang kedua juga mulai melatih untuk baca Al-Quran, maksudnya merutinkan bacaan Al-Quran. Nah, supaya nantinya ketika kita sudah bertempur, sudah malamnya baca, siangnya baca. Nah, kemudian kalau yang dimaksudkan amalan-amalan secara bacaan, amalan-amalan apa? Secara khusus
sebenarnya tidak ada. Dalam artian harus mengamalkan ayat kursi sekian atau harus misalnya bacaan tertentu sekian, tidak seperti itu. Ya, karena pada intinya Ramadan itu adalah syahrul Quran, ya untuk amalan secara umum ya kita bacaan Al-Quran. Nah, kalau untuk perintah ibadahnya kan ya sudah mutlak itu berpuasa. Ya. Termasuk juga kalau berkaitan dengan kemakruhan, mungkin kemakruhan, tapi ini sudah pada bulan Ramadannya. Makruh orang untuk berbicara yang tidak sopan, tidak bagus. Karena itu termasuk juga akan meniadakan fadilah puasa itu sendiri. Nah, masuk ghibah, menggibah, bicarakan aib orang, namimah, adu domba. Kemudian termasuk juga dalam hal ini menfitnah dan seterusnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan atau amalan yang nantinya akan menggugurkan pahala ibadah puasa itu sendiri. Saya kira seperti itu ya. Baik, Bapak, Ibu, mungkin ada yang bertanya lagi, kami persilakan. Mungkin mengenai terawih di rumah atau di masjid, kami persilakan. Yang saat ini sedang mewabah, kami persilakan Bapak, Ibu. Baik, mungkin sedikit saya tambahkan berkaitan dengan kondisi saat ini, dari Majelis Ulama Indonesia Pusat ada satu himbauan bahwa jika wilayah atau daerah kita memang dalam zona merah, maka yang wajib saja boleh kita tinggalkan ya. Jumatan boleh kita tinggalkan, tapi itu pada wilayah yang berzona merah. Apalagi yang tarawihnya kan sunnah, maka silakan jika sudah ada hal seperti itu lakukan di rumah atau di tempat masing-masing, karena ibadah. Suaranya ada yang nelfon barusan. Oh ini dia. Ya, jadi Ada yang nelfon. Ini ada yang nelfon. Angkat aja. jangan. Matiin aja ya. Iya. Ya. Baik, jadi intinya seperti itu ya. Intinya seperti itu. Ya. Sudah muncul. Ya. Baik, karena Terus mengenai kehilangan sinyal. banyak tanya jawab yang mengenai Jumatan 3 kali itu. Baik. Ini ada yang nelfon. Gimana, Bro? Belum? Kalau gitu tuh biarin, jangan begini. Jangan usah begini. Putus lagi. Udah, ya. Iya. Udah. Ini nelfon. Putus lagi. Kalau ada telepon masuk. Oh, bisa. Apa sih? Ya. Mode pakai apa? Kalau mode pesawat hilang di sini ada. Ini mode pesawat. Emang udah bisa? Iya. Ya, bisa. Iya. Mengenai Jumatan yang berturut-turut itu gimana hukumnya? Coba, yang itu coba. Jadi begini, sudah muncul suara ya? Udah. Baik begini. Jadi untuk kondisi saat ini berkaitan dengan himbauan Majelis Ulama Indonesia Pusat berkaitan dengan masalah wabah ini, jika memang itu di zona merah, sekali lagi, maka yang wajib saja boleh ditinggalkan, Jumatan boleh ditinggalkan. Tapi kalau memang bukan zona merah, ya tentunya itu bukan uzur, sehingga tetap wajib dia melakukan ibadah Jumat. Nah, tapi kalau memang itu Jumatan saja boleh ditinggalkan karena sebab zona merah tadi, apalagi tarawihnya, apalagi yang lain-lainnya, bacaan Al-Quran, tadarusnya misalnya ya. Nah, namun jika itu pada zona hijau, silahkan, tentu mungkin kesepakatan koordinasi dengan aparat setempat,
Jadi kita minta izin dengan baik. Nah, kita tunaikan ibadah secara normal berdasarkan aturan-aturan yang ada di wilayah tempat. Nah, berkaitan dengan ancaman meninggalkan Jumatan sampai 3 kali, memang sangat berat ancamannya. Jadi termasuk dalam golongan orang-orang fasik. Kalau hadisnya berbunyi man taraka thalatha jum'ain tahawunan taba'allahu ala qalbih. Hatinya itu distempel oleh Allah seandainya 3 kali dia tidak Jumatan. Kalau masalah hukum murtad wallahu a'lam, tapi dalam artian kalau itu ada unsur kesengajaan tanpa ada usaha karena bukan uzur, bisa jadi menggiring pada kemurtadan tersebut. Nah, sehingga perlu kita tetap berhati-hati dalam masalah ini. Makanya MUI pusat itu saya kira sudah sangat bijaksana. Jadi mereka mengatakan bahwa apabila itu di zona merah silahkan tinggalkan Jumat. Nah, maka artinya gugur sudah kewajiban. Tapi kalau itu bukan zona merah, tetap kita harus menunaikan ibadah Jumat. Jika aturan pemerintah satu daerah menetapkan minimal boleh kumpul 25 orang, ya sudah kerjakan dengan 25 orang. Kerjakan dengan 20 orang, bisa dilakukan seperti itu. Nah, demikianlah dalam ketentuan-ketentuan hukumnya. Yang jelas intinya kita lebih berhati-hati karena bukan hanya bertanggung jawab pada manusia, tapi kita akan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ya. Ini sebagai tambahan untuk antisipasi pada suasana seperti sekarang ini. Ya. Baik, Bapak, mungkin ada yang bertanya sekali. Baik, mungkin ibunya yang ada di rumah atau keluarganya, kami persilakan setelah lagi untuk tanya jawab. Kalau tidak, kami tutup dengan doa. Silakan Ustaz. Ya. Baik, kita akhiri bimbingan rohani pada pagi hari ini yang berkaitan dengan persiapan-persiapan untuk ibadah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maka sebagai narasumber yang tentu banyak berbicara jika ada salah khilaf, mari kita sebelum masuk bulan Ramadan saling memaafkan, saling mengingatkan, dan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur kita berjumpa dengan Ramadan. Dan doa yang paling utama juga mudah-mudahan Allah segera jauhkan wabah ini yang ada di negara kita ini yang menjadi kekhawatiran, kecemasan masyarakat Indonesia, mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana shaghara. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi mahlikul unsa wa dzakar Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik qabbal minna innaka antas samiul alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik Bapak Ibu sekalian, pengajian pada pagi hari ini sekian dulu. Mungkin ada ibu saya ibukan sebelum memasuki bulan Ramadan kita akan melaksanakan bantuan sosial yang insya Allah kita alihkan ke Singaraja, yaitu Pegayaman. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan bansos daripada PT Telkom Bali. Demikian pengajian pagi hari ini, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.